Merasakan perubahan yang dibawa oleh sayap tulang. Perasaan bahwa sayap dapat patah dengan hampir kepakan membuat mata Xiaoyan bahkan melampaui api langit dalam sekejap. Dan kebahagiaan yang tiba-tiba memenuhi dada. Bahkan ada keinginan membara untuk terengah-engah. Dan ini hanyalah efek dari kecemerlangan perak yang dibentuk oleh energi vital dari kehidupan sayap tulang. Jika sayap Phoenix dari petarung bintang 8 disempurnakan, saya tidak tahu seberapa kuat itu. Simpul tenggorokan Xiaoyan akan meluncur tanpa sadar. Beberapa kali, bibir menjadi kering. Dan saya tidak sabar untuk menyembunyikannya di mata saya. Xiao Shao sedang menyempurnakan di sini. Kami akan melindungi hukum untukmu. Dan semua orang juga dapat mencari di sini dengan hati-hati untuk melihat apakah ada petunjuk untuk Skyfire dan Lingyin. Le Shaolong melihat suasana mendesak Xiaoyan. Dengan lembut membuka. Kerumunan segera menyebar. Melindungi hukum Xiaoyan sambil tidak menggedor tembok di mana-mana. Berharap adanya pintu rahasia atau penemuan baru. Ini jelas merupakan tanda kemaksiatan. Meskipun ruangnya besar. Dengan kekuatan orang-orang. Di bawah jarak sedekat itu. Pada dasarnya fluktuasi apapun tidak dapat lepas dari saraf sensitif orang-orang. Tetapi setiap orang memiliki sedikit keberuntungan di jatuhnya petarung bintang 8. Semoga ada keajaiban. Adapun gerbang cahaya. Itu mungkin pintu keluar dari fantasi. Dan mungkin di belakang api langit dan Lingyin. Siapa tahu. Belum terlambat untuk mengeksplorasi setelah pemurnian Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan memperoleh peninggalan 8. Star Factor di sini. Sudah panen besar yang tidak disengaja dari perjalanan ini. Semua orang senang untuk Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini saat ini. Kecuali sayap besar di matanya. Tidak ada yang lain. Memaksa dirinya untuk tenang. Xiaoyan menyesuaikan keberuntungannya. Dan semangat juangnya beredar beberapa kali di tubuhnya. Dia perlahan menghembuskan awan napas. Matanya cerah. Dengan pantulan cahaya di tangan kiri. Api langit biru gelap berkobar dan membungkus kerangka sebanyak mungkin. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya untuk menuangkan aliran kekuatan yang stabil. Untungnya, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Menekan api langit dalam jangkauan yang mengelilingi kerangka. Tetapi meskipun demikian, suhu di ruang angkasa telah meningkat tajam. Dan bahkan dindingnya berwarna merah gelap. Xiaoyan tampaknya telah memasuki tahap pemurnian obat. Gujing tidak memiliki ombak. Dia berkonsentrasi pada temper kerangka. Wajahnya bermartabat dan serius. Wajahnya yang tampan dipicu oleh nyala api. Dengan fokus yang tampan. Dikatakan bahwa pria paling tampan ketika mereka fokus. Zenni memandang Xiaoyan saat ini. Tapi dia sedikit bodoh. Hanya dengan melihat keindahan di bawah lampu. Di bawah suar yang berkedip-kedip. Penampilan menggoda Zenni seharusnya memiliki pesona yang menggoda. Sayang sekali Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian dan merindukan keindahan saat dia dipadatkan dan ditempa. Menyempurnakan sayap Heavenly Demon Phoenix adalah proyek besar. Itu tidak memungkinkan sedikit gangguan. Xiaoyan tidak berani santai sama sekali. Dia sangat terkonsentrasi. Mengendalikan api langit. Dan menyelubungi kerangka besar itu dengan api biru tua. Lakukan kalsinasi. Cahaya yang tersebar meluap ke sekitarnya. Dan cahayanya juga menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Dan seluruh ruangan batu menjadi bingung. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Meskipun tidak ada bunga musim semi yang layu dan musim gugur semakin kuat. Itu juga terlihat seperti sungai yang mengalir. Pengerasan siang dan malam sangat besar. Dengan kekuatan Raja Samsung Xiaoyan saat ini di masa-masa awal. Jika Anda ingin mendukungnya dalam satu tarikan napas, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi. Untungnya, banyak dukungan dari eliksir untuk membuat pengerasan tidak terganggu. Nyatanya, jika tidak ada persiapan untuk banyak ramuan, bahkan jika Xiaoyan bersemangat lagi, bahkan jika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak akan berani melakukan pemurnian saat ini. Karena jika pemurniannya adalah terganggu, itu akan membuang-buang masa lalu. Selama total 7 atau 49 hari, hanya api cian yang menyala di ruangan redup. Cahaya cian gelap berkedip terus-menerus. Kerangka tubuh akhirnya berubah.
dan gelembung terus muncul dari tulang, membentuk warna berkabut setelah pecah. Kabut menyelimuti di atas. Ini adalah tanda bahwa pemurnian akan berhasil. Dan ini juga merupakan tahap paling kritis untuk pemurnian. Seluruh wajah Xiao Yan menjadi pucat saat ini. Dan wajahnya yang pucat basah oleh lapisan keringat yang mengilap. Jelas, dia hampir kehilangan dukungan. Xiao Yan mengosongkan tangannya, mengambil sebotol cairan Qingling di tanah dan menuangkannya. Lalu dia menjadi sedikit lebih baik, dan kemudian pergi ke pemurnian. Zenni ditempatkan di sana oleh Zenni. Selama 49 hari ini, dia menjaga Xiao Yan tetap utuh, menyeka keringat untuknya, dan meletakkan sebotol Qingling untuknya di tempat yang paling nyaman selamanya. Semua ini, di mata semua orang, tersenyum tulus. Dan setiap kali semua orang mengirimkan senyuman penuh pengertian, pipi merah muda Zenni selalu menunjukkan cahaya merah seperti matahari terbenam. Pemalu, tetapi lebih bahagia. 7 hari kemudian, api langit yang mengelilingi kerangka itu semakin mengecil. Berdiri di pinggiran, saya hanya melihat sekelompok kecil api yang melompat. Semua orang berkumpul di sekitar Xiao Yan, mengarahkan pandangan mereka ke api langit Xiao Yan, dan menantikan saat pemurnian berhasil. Ketika wajah Xiao Yan pucat dan hampir transparan, kerangka Sky Demon Phoenix akhirnya berubah menjadi kabut di api langit, dan salju seperti salju musim dingin jatuh di kaki semua orang. Ada 7 tetes darah esensi yang tersuspensi di atas ruang batu, yang merupakan esensi dari esensi Heavenly Demon Phoenix. Setelah pemeriksaan yang cermat, ada makna hidup yang luar biasa yang mengalir dalam darah esensi, yang mempesona, seperti esensi batu giok dipoles dan diedarkan dengan cahaya lembut, sebening kristal, kilatan hijau. Xiao Yan memiliki pengalaman sebelumnya dalam memurnikan tulang dan sayap, dan tidak terlalu terkejut. Tetapi ada kegembiraan yang tebal di tepi alis. Tetapi semua orang adalah pertama kalinya melihat darah kaisar pertarungan bintang 8. Kegembiraan. Mulut tidak terbuka. Menutup. Kerangka besar. Intinya kental. Ini adalah darah terbaik. Daya tembak Skyfire benar-benar luar biasa. Semua orang menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan menggulirkan 7 tetes darah mani di udara ke samping. Siap dimasukkan ke dalam botol batu giok putih. Untuk tujuan penyulingan obat di masa depan. Begitu darah esensi mendekati kerumunan, vitalitas hidup yang kuat dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan pembuluh darah kerumunan. Dan semua orang hanya merasakan nafas yang menyegarkan dan hampir mengerang. Benar-benar layak untuk darah pejuang bintang 8. Efeknya luar biasa. Tetapi terlihat lembut dan menyenangkan di permukaan. Dan jumlah kekerasan-kekerasan di dalamnya dapat membuat penggunanya meledak di tempat kecuali jika disempurnakan oleh apoteker untuk menetralkan kekerasan. Hal ini sangat jelas bagi semua orang. Setelah mengumpulkan darah, Xiao Yan tertawa. Hatinya penuh harapan. Jantungnya naik turun. Matanya menyapu ruang batu. Itulah yang paling dia khawatirkan. Di bagian atas ruang batu, sepasang sayap yang panjangnya beberapa meter diam-diam mengambang di sana. Seputih zamrud giok, dengan kilau yang aneh, dan sayapnya sedikit mengipasi. Ruang itu tampaknya diaduk oleh gelombang yang mengejutkan, mengguncang ruang batu. Terus-menerus gemetar, sayap yang begitu kuat, Xiao Yan tidak bisa tenang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, dan hatinya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lagi. Dia akhirnya berhasil marah, dan yang berikut diinfuskan. Menggigit ujung lidahnya. Semburan darah dipaksa keluar. Jari-jari Xiao Yan tercetak di jari-jarinya. Dan dia memiringkan sayapnya setengah menggantung. Dengan kata, pergi, panah darah terbang ke sayap tulang. Darah meresap. Dan berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat meleleh ke tulang sayap. Suara sayap tulang mengguncang langit. Dan penglihatan berubah menjadi cahaya putih. Yang melintas ke sayap di belakang Xiao Yan. Sayap tulang ada di dalam. Sayap Xiao Yan sepertinya melihat kaisar seolah-olah dia gemetaran. Dan dia tidak ragu memilih untuk menyerah. Tanpa perlawanan sedikit pun. Membiarkan Bai Guang masuk. Ketika cahaya putih dan sayapnya tumpang tindih, Xiao Yan dengan jelas mendengar suara patah tulang dan sayap di belakangnya.
Semua tulang tampak terputus dan kemudian diatur ulang. Peninggalan petarung bintang 8 melakukan proses fusi ini dengan postur yang benar-benar arogan. Dahi Xiaoyan keringat mengepul. Seolah-olah menghadapi hamparan kemarahan yang luas. Kilat menyambar di langit. Dan guntur menggerakkan langit. Dan dia hanyalah sebuah perahu kecil di atas ombak. Sepenuhnya bergantung pada nasibnya. 10 jari terhubung ke jantung. Tulang dan sayapnya telah lama menyatu dengan Xiaoyan. Sekarang, semua tulangnya patah. Dan rasa sakitnya melukai hati. Xiaoyan mencengkeram tanah dengan putus asa. Tendon biru berdetak seperti tali busur. Sven tidak dapat menemukan jejak Xiaoyan. Dan beberapa hanya menggonggong seperti orang barbar. Memaksa kembali rasa sakit yang tak terbatas. Xiaoyan dengan enggan mengulurkan tangan untuk menghentikan tindakan semua orang yang ingin dia bantu. Menjalankan api langit. Dan mati-matian menjaga jejak kebijaksanaan terakhir. Tidak membiarkan dirinya pingsan. Ini rintangan. Anda harus melewati rintangan itu sendiri. Orang luar tidak bisa membantu. Xiaoyan sangat jelas tentang ini. Menghadapi kekuatan pejuang bintang 8. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga hatinya dan menanggung penderitaan yang tak terbatas ini. Untungnya, sayap Xiaoyan tidak bermutu tinggi dan tidak ada perlawanan. Jika tidak, kekuatan konfrontasi bilateral dapat dengan mudah merobek Xiaoyan. Fusi itu berlangsung selama 3 jam, lalu berangsur-angsur mereda, dan ruangan batu perlahan kembali menjadi tenang. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Matanya penuh vitalitas. Tubuhnya penuh vitalitas. Luka di punggungnya benar-benar hilang. Bahkan bekas luka pun tidak tersisa. Sebagian kecil dari kekuatannya tersapu oleh fusi. Tetapi itu sangat bermanfaat. Kekuatan yang kuat mengalir perlahan. Dan kulit bersinar dengan kilau yang bersinar. Saat Xiaoyan berpikir, sayapnya melebar beberapa meter. Hari ini, setelah evolusi tulang dan sayap ini, ia benar-benar berbeda dari tulang putih susu sebelumnya. Tulangnya sangat jernih, hampir tembus cahaya, dan dikelilingi kabut tipis. Rune yang tak terhitung jumlahnya hilang di bawah cahaya redup, seperti bintang-bintang di langit malam. Kecantikan itu seperti mimpi. Xiao Fan hanya merasa bahwa udara sepertinya tidak memiliki perlawanan terhadap dirinya sendiri. Saat dia melangkah ringan, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Xiao Zhan hanya merasa bahunya ditepuk. Dia melihat Xiaoyan Liu sebelum melihat sosok apapun. Pijaran cahaya di tempat itu mengeras lagi. Melihat Xiaoyan tersenyum pada dirinya sendiri, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan yang menepuk bahunya. Bahkan sebelum after images menghilang, mereka terbang bola-balik, dan semua orang menghirup udara. Kecepatan ini terlalu abnormal. Selamat untuk Xiao Shao. Xiao Zhan memandang Xiaoyan dengan sangat iri. Selamat, Zenmi terkekeh. Matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Xiaoyan mendapatkan sayap tulang ini. Dan kemampuan bertahannya akan sangat meningkat. Zenmi secara alami bahagia. Semua orang datang ke Daoshi. Ziying memutar tulang dan sayap. Terus-menerus mengelus sayap yang seperti mimpi. Dan tidak bisa menahannya. Di mata Ziying, ini hanyalah sebuah karya seni batu giok putih yang bagus, yang sempurna. Xiao Shao, apa istimewanya sayap ini selain kecepatan? Storm bertanya dengan rasa ingin tahu. Berpikir bahwa peninggalan petarung bintang 8 seharusnya lebih dari itu. Penyelidikan badai membawa keingintahuan semua orang. Dan mereka memusatkan perhatian pada tubuh Xiaoyan dan melihat ke atas dan ke bawah. Seolah-olah wajah Xiaoyan ditutupi dengan bunga. Aku tidak tahu. Xiaoyan tidak terbiasa dengan pandangan orang banyak. Dia sedikit malu menggaruk kepalanya. Hanya saja proses fusi memiliki efek temper tubuh dan penguatan tubuh. Yang lain belum ditemukan untuk saat ini. Selama percakapan, Xiaoyan secara tidak sengaja mengambil beberapa langkah ke depan. Ujung sayap tulang dengan lembut menyapu dinding tebal. Suara pemotongan kecil terdengar. Xiaoyan melihat ke belakang. Tetapi wajahnya sedikit terkejut. Reaksi Xiaoyan menyebabkan keingintahuan semua orang berbalik. Goresan yang dalam tetap ada di dinding, yang membuat mereka saling memandang. Kaget, karena tidak ada yang lebih tahu seberapa keras dinding itu.
Ketika Xiaoyan mengeraskan sayapnya, mereka mencari kisi-kisi gelap, dan mereka menggunakan bilahnya untuk menggaruknya, tetapi hanya meninggalkan bekas goresan. Saat itu, semua orang heran bahwa bahan tembok ini seperti batu tetapi tidak keras. Sri Lanka tidak menyangka akan dibelai oleh sayap Xiaoyan, mencapai kedalaman beberapa inci. Pada awalnya, Xiaoyan sedikit terkejut karena dia tidak menyangka ujung sayap tulangnya begitu tajam. Setelah melihat keterkejutan orang banyak dan mendengarkan penjelasan orang banyak, dia hanya tahu bahwa itu sangat tajam. Itu hanya tajam untuk ngeri. Dia sangat gembira dan hatinya bangkit. Ide yang berani. Apa efek dari kecepatan ekstrim yang dikombinasikan dengan ketajaman ekstrim? Xiaoyan mengusulkan idenya. Zenni adalah yang pertama setuju. Dan semua orang tergerak hatinya, meminta Xiaoyan untuk bereksperimen. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan semangat juangnya dituangkan ke dalam sayap tulang. Sayap tulang itu putih dan menyilaukan, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tubuhnya berbalik, dan Tritosat Thunders dipamerkan. Seluruh ruang bawah tanah hanya melihat kilatan cahaya perak dan sosok yang tidak bisa ditangkap sama sekali. Cepat seperti kilat, cepat seperti petir, tanpa suara, seperti ikan berenang di laut. Elang melebarkan sayapnya. Suasana ceria Xiaoyan telah meningkat dari dantian, melewati tenggorokannya, berubah menjadi siulan, bergema di ruang batu. Sedikit memuaskan kecanduan terbang, Xiaoyan terlipat di udara. Sinar tajam dari tulang dan sayap bersinar. Tampaknya lebih tajam dari pedang berdarah. Cancan Shenhua sangat menyilaukan. Dan di dekat dinding, dia memotong dan melewati. Mengirimkan ledakan dengan sekejap mata. Goresan yang dalam saling silang. Dan dinding itu tiba-tiba terfragmentasi. Mengejutkan. Xiaoyan menutup sayapnya dengan apik dan berdiri di udara. Tetapi menemukan bahwa tidak ada tanggapan di bawah. Dan suara napas begitu jelas sehingga dia bisa melihat semua orang di bawah tampak membatu. Menatap Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Untuk waktu yang lama tidak ada tanggapan. Tuhan, ini terlalu hebat. Aku baru saja melihat bulan terang yang menembus langit yang gelap. Dan tembok yang tak terlukiskan ini hancur seperti ini. Itu luar biasa. Bayangan ungu. Pukul aku dengan cepat. Mata Xiao Zhan menatap Xiaoyan. Masih bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Hebat. Ketajamannya setara dengan cincin impian hijauku. Tapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada cincin impian hijau. Xiao Shao. Kali ini kamu benar-benar telah mengambil harta karun itu. Wajah Zenni melebarkan senyumnya. Semua ruangnya indah. Orang-orang mengelus goresan di dinding dan menghela nafas. Kecepatan Xiaoyan sekarang cocok dengan ujung yang tajam. Bahkan jika itu adalah petarung bintang 5. Di bawah penghinaan ada kemungkinan besar meminum kebencian di bawah tulang dan sayapnya. Perjalanan ke dunia fantasi ini benar-benar bermanfaat. Mulut Xiaoyan tersenyum tipis. Hatinya penuh kegembiraan. Dan matanya beralih ke pintu yang terang. Changtian telah memberi kita kesempatan seperti itu. Dan kemudian Skyfire dan Spirit Seal tidak akan pernah mengecewakan kita. Melihat pintu terang di belakang ruang untuk waktu yang lama, Xiaoyan perlahan membuka mulutnya, perlahan menjadi tenang. Meskipun dia kelelahan selama berhari-hari, dia tetap tidak bisa menyembunyikan semangat di hatinya dan yang tidak akan pernah berubah. Kepercayaan diri, angin sejuk bertiup, dan kesejukan melanda langkah-langkah panjang. Langit di luar masih dipenuhi debu dan sedikit bau darah. Inilah pengalaman hidup dan mati setiap orang. Sekarang semuanya sudah beres. Kita harus pergi. Selalu ada perasaan yang benar-benar terganggu. Setiap orang pasti memiliki sedikit emosi. Tetapi langkah mereka tidak berhenti. Mereka perlahan menengok ke belakang. Mengikuti jejak Xiaoyan. Dia bersiap untuk melangkahi gerbang cahaya dan pergi ke dunia lain. Mungkin pintu keluar. Atau lokasi langit api dan segel roh. Tidak diketahui. Kata apa ini sangat mengasyikkan. Tidak diketahui mewakili harapan. Itu mewakili kegelisahan. Itu mewakili gairah dan risiko. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang memasuki gerbang cahaya. Cahaya berkedip. Dan saat cahaya berputar, sosok semua orang muncul di atas langit.
Xiao Yan berdiri di langit. Gunung dan sungai berada di bawah kakinya. Dan tulangnya menyebar perlahan. Perasaan mengendalikan. Kecepatan. Muncul di hatinya. Sepertinya hatinya mencapai dia. Berada di tempat yang tinggi. Dengan bidang pandang yang luas. Semua orang melihat jauh ke langit. Langit cerah. Semuanya ada di mata. Itu membuat orang merasa nyaman. Dan orang mau tidak mau harus menelan ambisi. Pegunungan dan sungai. Menghirup napas panjang. Mata semua orang melirik ke tanah. Dan ekspresi mereka menegang di tempat. Mereka membeku seperti batu kering dalam sekejap. Dan wajah mereka berubah. Yang merupakan campuran antara kegembiraan dan keterkejutan. Kabar baiknya adalah tidak ada sosok Xiao Yao dan tidak ada pemandangan yang familiar. Ini jelas bukan jalan keluar. Yang berarti kemungkinan besar Tianhuo dan Ling Yin berada. Hebatnya. Pemandangan di bawah ini di luar imajinasi semua orang dan menantang saraf semua orang. Di bawah awan. Terdapat 9 gunung batu. Dengan 9 puncak berdiri tinggi. Menjulang tinggi ke langit. Menjulang tinggi dan berat. Dan pegunungan yang tumpang tindih. Kokoh. Pohon purba menjulang tinggi. Mahkota pohon lebat. Dan batang kayu purba yang spektakuler. Tapi ini jauh dari cukup untuk menjadi penyebab kejutan. Semua orang terkejut karena ribuan hektar hutan di bawahnya. Tetapi tidak ada gelombang hijau tanpa akhir. Tidak ada gelombang pinus. Tidak ada daun maple merah. Tidak ada kuning pucat. Tidak ada merah muda. Tidak ada hijau tua. Tidak ada hijau muda. Atau bahkan warna cerah. Ya, itu hanya abu. Ya, nada abu-abu. Pegunungan tak berujung. Hutan, tumbuh-tumbuhan. Dan bahkan bunga-bunga di bawah semuanya berwarna abu-abu. Dengan corak abu-abu yang berbeda. Seperti lukisan pemandangan tinta dan cuci dengan corak yang sesuai. Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Tetapi menggosok mata mereka dan melihatnya lagi. Itu masih abu-abu. Mata air jernih mengalir. Embun di dahan masih kering. Sebening kristal. Dan daun berwarna abu-abu. Valet yang mekar juga berwarna abu-abu muda. Saya tidak tahu apakah harus diganti namanya menjadi luolan abu-abu. Di hutan semak yang luas stroberi yang tumbuh di dalamnya juga berwarna abu-abu gelap. Tidak ada warna-warni. Tidak ada hijau subur. Hanya abu-abu yang seharusnya menjadi warna kesunyian. Namun semuanya begitu sunyi dan harum. Penuh vitalitas. Ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi sangat nyata bagi semua orang. Sekarang juga, pemandangan tinta yang memercik. Kehidupan bebas. Pemandangan yang tidak pernah muncul dalam gambar benar-benar muncul di depan kita dengan sangat nyata. Penciptaan alam benar-benar ajaib. Xiao Yan menatap bagian bawah. Melambat. Dan membuka mulutnya. Angin dingin di langit pakaian hitam diledakkan dan diburu. Seolah-olah setetes tinta tebal terciprat ke ruang oleh pemiliknya. Meninggalkan jejak itu. Begitu menonjol. Akan menjadi ling-ling. Sepintas. Gunung-gunung itu kecil. Saya tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi lanskap dengan nada abu-abu. Xiao melirik ringan puncak gunung. Tawa hangat mencairkan keterkejutan semua orang. Keindahan yang sangat berbeda. Sosok Zenni jatuh. Dan dia mengelus daun jasper besar. Yang bersinar terang. Itu adalah tekstur daun yang dihasilkan secara alami. Yang sangat halus. Semua ini benar-benar menakjubkan. Ziying juga penasaran untuk mengambil bunga peoni. Dengan sedikit kilau berkedip di atasnya. Seperti bunga tapi bukan bunga. Seperti giok tapi bukan giok. Tidak cantik. Kuno. Memberi orang suasana hati yang aneh. Jauhi darah. Rilekskan diri Anda. Berjalan-jalan di hutan novel berwarna abu-abu. Cahaya matahari yang lembut menembus bagian atas pohon. Dan difoto di sepanjang pohon. Dan semua orang merasa nyaman dan memancarkan suasana yang nyaman. Sepertinya ada sesuatu di kejauhan. Setelah bersantai, kekuatan jiwa Xiao Yan selalu menjelajah. Lagi pula, lebih baik berhati-hati di lingkungan yang tidak dikenal. Menyapu langit atas, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Saya melihat pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan. Gugusan besar puncak batu abu-abu hitam dan pilar berdiri di langit. Menunjuk ke langit biru. Seperti langit yang sembrono hutan hitam. Air jernih di tengah hutan batu.
tergeletak di atas raksasa. Raksasa itu panjangnya ribuan meter, mengenakan baju besi berat, mirip dengan versi terenggiling yang diperbesar tanpa batas, dengan deretan duri tajam sepanjang beberapa meter di punggungnya, dan ekor raksasa berkibar di antara pegunungan dan bebatuan. Debu tidak ada habisnya, dan kekuatan puncak bintang 6. Ini dingin. Jika kamu tidak salah, ini adalah binatang perang pemecah gunung di antara orang barbar kuno. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Le Saolong mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk melompat. Saya tidak berpikir lebih baik memprovokasi binatang buas kuno ini tanpa induksi Skyfire dan Lingyin. Badai menunjukkan bahwa setelah kekuatan puncak bintang 6 dialami dari Roaring Black Supreme, masih ada bayangan di hati setiap orang. Mata Xiaoyan beralih ke Ziying, dengan arti bertanya. Ziying mengangguk, setuju dengan badai, dan kemudian Nan Erming dan Xiao Zhan mengangguk. Oke, kita mengubah arah. Sejujurnya, Xiaoyan tidak ingin berhubungan dengan orang jahat kuno ini di dalam hatinya. Orang-orang yang bisa bertahan dari zaman kuno bukanlah peran sederhana. Tidak ada konflik kepentingan. Xiaoyan tidak ingin mempertaruhkan hidup dan mati semua orang. Membalik arah, menuju gunung lain, melewati hutan lebat di ketinggian rendah. Air terjun berwarna abu-abu keperakan muncul di depan semua orang. Ribuan kain kasa perak lembut melayang di tebing, dan tetesan air kecil yang disemprotkan dari air terjun setipis asap dan meresap ke udara, berubah menjadi kabut air. Dan di tebing, semua orang melihat lagi seekor gagak emas dengan panjang hanya 3 meter. Gagak emas tak tertandingi, berdiri di atas tebing dengan satu kaki dan menyisir bulu lembut. Setiap orang dapat melihat bahwa jika gagak emas mengambil setengah kaki lagi, ia akan jatuh ke jurang yang tak berujung, dan berkeringat karenanya. Bulu gagak emas seperti nyala api. Di dunia kelabu ini, itu memberikan perasaan yang sangat melamun. Itu mengangkat sayapnya. Nafas roh jahat melonjak. Dan momentum puncak bintang 6 adalah tanda peringatan bagi semua orang. Buru-buru berhenti. Mundur beberapa langkah. Meskipun saya tidak tahu apa itu Warcraft, sepertinya ini adalah peran yang sulit untuk dimainkan. Xiaoyan tersenyum pahit, dan menjelajahi kekuatan jiwa, tanpa merasakan api dan segel roh, dan berjalan diam-diam dengan semua orang. Kerumunan pergi ke gunung lain, dan wajah Xiao Zhan tertekan. Bukankah selalu ada orang cabul di setiap gunung? Xiaoyan juga merasa sangat tertekan. Bagaimana Warcraft puncak bintang 6 yang langka bisa dilihat di mana-mana? Bukankah Warcraft puncak bintang 6 tidak berharga hari ini? Untungnya, untuk 2 pertemuan berturut-turut dengan Six Star Peak Warcraft, tidak peduli apakah pihak lain menemukan mereka atau tidak. Singkatnya, mereka mengabaikan atau bahkan mengejar mereka. Malu dan bingung. Orang banyak bergumam sepanjang sungai yang mengalir di lembah yang dalam dan menaiki gunung ketiga. Sudah terlambat untuk melihat pemandangan dan pemandangan di sepanjang jalan. Badai sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Wajah ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya. Dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Sangat disayangkan bahwa mulut gagak dari perang yang melolong itu menyedihkan. Di jalan pegunungan di depan, ular sanca besar seperti puncak gunung terletak di tengah, menghalangi jalan keluar. Sepertinya tidur nyenyak. Sangat mirip gunung. Dan puncak 6 bintang. Tanda seru, tanda seru. Ini adalah piton awan yang menelan. Salah satu binatang buas purba. Ini adalah produk dari naga dan siput. Ia memiliki kekuatan untuk menelan awan dan kabut. Dan itu tak terkalahkan. Warna Le Saolong tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi pucat. Dan dia terkejut. Langkah mundur dengan cepat. Setelah mendengarkan pengenalan Le Saolong, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kepala sebesar ember. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi Warcraft dalam sejarah kuno secara terus-menerus. Tanpa solusi sedikit pun. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan mencari-cari, dia sekali lagi memilih jalan memutar. Namun, Dewi Keberuntungan tidak menjaga semua orang di Xiaoyan. Di 6 gunung berikutnya. Sayangnya, mereka bertemu dengan 6 binatang purba yang brutal. Baik berbaring atau berbaring. Yang semuanya merupakan puncak dari 6 bintang. Paksaan Warcraft KTT bintang 6 telah melampaui matahari.
bulan, dan bintang-bintang. Hanya melihat momentumnya, Xiaoyan benar-benar tidak tahan dengan ide bertarung dengannya. Belum lagi ada 9 monster di Jiushan. Siapa tahu pertempuran akan menyebar. Bagi yang lain, itu menyebabkan kemarahan. Dan kemudian benar-benar tidak ada pintu ke surga dan tidak ada jalan ke tanah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tega menangis. Semua orang berdiskusi dan memikirkannya. Dari hari hingga matahari terbenam, mereka semua menghela nafas. Benar-benar tidak mungkin. Xiaoyan harus meminta bantuan Zhan Lao melalui Lingta. Lagi, Zhan Lao diganggu oleh Xiaoyan. Dan nada tidak sabarnya hanya bertahan sampai kekuatan jiwa tersapu. Dan dia menjadi bersemangat. Ada api langit di sini. Nak, perasaan lelaki tua itu sama sekali tidak salah. Kamu diberkati kali ini. Saat berada di menara, kekuatan jiwa dapat menyapu seluruh ruang. Xiaoyan mengaguminya. Tapi sepertinya masih ada bau binatang purba yang brutal. Nada suara Zhan Lao sedikit bingung. Lalu lega. Api langit secara alami tak terhindarkan dengan binatang penjaganya. Tentu saja aku tahu bahwa api langit adalah hal yang langka. Surga dan bumi peduli. Dan ada wali yang kuat. Tapi tempat ini terlalu mesum. Ada 9 gunung besar dengan 9 puncak bintang 6 dan binatang purba. Tidak mungkin untuk mendeteksi api langit. Xiaoyan melihat Zhan nada lama diterima begitu saja. Cemas. Apakah saya harus menantang 9 binatang puncak bintang 6 sebelum saya bisa memenangkan jejak Skyfire? Diperkirakan tulang mayat pun tidak akan tersisa. Xiaoyan menambahkan. Wajahnya penuh kecemasan. Dan ketika dia melihat langit menyala di sini, dia tidak tahu keberadaannya. Tetapi menghilang. Kemudian pikirkan tentang 9 binatang buas kuno yang brutal. Itu adalah frustrasi yang tidak berdaya. 9 binatang buas, Anda mengatakan ada 9 binatang buas purba di sini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak Warcraft yang tersisa di bencana kuno? Dan semuanya muncul di sini. Nada bicara Zhan Lao dengan sangat terkejut, menyatakan keraguan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Xiao Yanxin bersumpah, menepuk dadanya dan berjanji. Zhan Lao bersenandung pelan. Dan kekuatan jiwa yang kuat itu tiba-tiba menutupi jarak yang tak terbatas. Orang tua itu merasakan bahwa hanya ada hembusan nafas dari puncak bintang 6 di sini. Dan itu benar sekali. Suara Zhan Lao datang dari menara. Nak, kamu bisa melihatnya dengan matamu sendiri. Itu mungkin tidak benar. Itu saja untuk saat ini. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Misteri Zhan Lao. Sepertinya menguji Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, tidak ada tanggapan. Melihat mungkin tidak benar. Gumam Xiaoyan. 9 gunung terhubung. Tidak berjauhan, kan? Apa yang tampaknya ditangkap? Mata Xiaoyan cerah bulan di air. Bunga-bunga di kabut. Tampaknya fantasi. Nyatanya, selama Anda menarik awan dan mengayunkan air, Anda bisa mengetahui kebenarannya. Xiaoyan berdiri dan berkata dengan keras. 1 gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Dan 9 gunung itu saling bergantung. Tetapi ribuan mil jauhnya, dengan kekuatan Kaisar Bintang 6, dapat dicapai dalam sekejap. Bagaimana mungkin apakah ada 9 puncak kuno dari puncak bintang 6? Hewan, pasti ada yang salah dengan mereka. Satu kata membangunkan orang-orang dalam mimpi. Dan semua orang sadar. Merasa bahwa analisis Xiaoyan masuk akal. Dan mata Xiaoyan penuh kekaguman. Saya tidak tahu bahwa Xiaoyan diinstruksikan oleh seorang ahli yang makan lebih banyak garam daripada semua orang makan nasi. Tetapi Xiaoyan juga sangat pintar. Ada perbedaan di sini. Kita harus mencoba. Xiaoyan menunjuk ke negara itu. Sedikit karakter heroik. Dengan tenang menunjukkan. Kesemek harus lunak dan mencubit. Tentu saja. Kita juga perlu menemukan awal yang terlemah untuk mencoba. Hanya kuno saya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang hewan. Dan saya harus bergantung pada semua orang. Dalam hal ini, Shaolong harus menjadi pilihan pertama. Zenmi tersenyum dan menatap Le Shaolong. Dan semua orang mengangguk setuju. Semua orang luar biasa. Sejauh yang saya bisa lihat, 9 binatang buas purba ini dibagi menjadi 3 kategori. 1 berdasarkan serangan jiwa,
yang lain berdasarkan kecepatan, dan yang ketiga berdasarkan pertempuran jarak dekat. Le Shaolong juga dihormati, berasal dari takdir. Dengan kekuatan jiwa kita, aku khawatir tidak ada seorang pun kecuali Xiao Shao yang dapat bersaing melawan kerusakan jiwa tingkat tinggi. Pertama-tama kita mengecualikan Warcraft yang mirip jiwa. Binatang buas kuno memiliki garis keturunan yang mulia dan fondasi yang dalam dan sangat kuat. Karena tujuan kita adalah mencoba, maka kita harus mundur dan mundur. Dan sifat kecepatan harus dikesampingkan. Dengan cara ini, hanya tipe ketiga pertarungan jarak dekat yang menjadi pilihan pertama kita. Dan dengan berteriak sebagai tameng, faktor keamanan kita jauh lebih tinggi. Memang Le Shaolong, yang telah membuat kelihayan pengusaha menjadi ekstrim. Analisisnya fasih, dan semua orang setuju. Yang disebut pengetahuan diri mengenal satu sama lain. Dan ada 3 binatang buas. Ada 3 dari mereka yang tidak tahu sumbernya. Jadi kami mengecualikan lagi. Hanya ada 6 yang tersisa. Yaitu perang pemecah gunung binatang buas. Ular piton yang menelan. Kera Gonwu. Qi yang malang. Wang Tian mengaum. Rubah berekor 9. Petik 2. Dari jumlah tersebut, Qi dan Wang Tianhou pandai menyerang jiwa. Anda dapat mengguncang puncak gunung suci di antara tangan dan mengguncang galaksi di langit. Kita tidak boleh memprovokasi itu. Rubah berekor 9 memiliki rambut merah menyala di seluruh tubuh. Dari langit, akan ada kekacauan di dunia. Perwakilan utama dari kecepatan binatang buas. Kita bisa menonton dari kejauhan. Tapi bukan pertempuran jarak dekat. Petik 2. Le Shaolong menarik napas dan sepertinya mengingat materi dari orang barbar kuno ini. Lalu melanjutkan berbicara. Setelah begitu banyak pemutaran, hanya ada 3 binatang perang gunung yang rusak. Menelan mana awan, dan kera Gonwu. Melanggar gunung dan binatang buas. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Sangat kuat dan kuat. Menelan Cloud Python. Meskipun tubuhnya panjang. Tetapi ujung ke ujungnya sangat fleksibel. Dan kulitnya setebal baju besi. Sehalus cermin. Dan pedangnya sulit dilukai. Itu termasuk dalam kategori pertahanan. Petik 2. Kera Gonwu adalah keturunan kera suci kuno. Darahnya tidak murni. Kekuatannya tidak sebaik binatang gunung. Dan pertahanannya lebih buruk daripada menelan Cloud Python. Itu milik tipe seimbang. Analisis di atas. Informasi terperinci. Pemikiran jernih. Rasionalitas. Saling terkait. Menunjukkan bahwa bakat Le Shaolong sangat berharga. Dan kemampuannya sangat kuat. Le Shaolong selesai berbicara banyak dalam satu tarikan napas. Matanya beralih ke kerumunan. Dan dia ingin mendengar pendapat penonton. Tetapi menemukan bahwa lingkungannya begitu sunyi sehingga daun-daun yang berguguran dan awan menghilang dengan jelas. Tiba-tiba, Le Shaolong mengerutkan kening. Bertanya-tanya apakah dia punya masalah dengan narasinya. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah terdengar. Tulus dan antusias. Penuh semangat dan kekaguman. Tepuk tangan itu panjang dan kuat. Di tebing abu-abu, Xiao Yan bertepuk tangan sambil tersenyum dan sering mengangguk ke Le Shaolong. Di hadapan pelanggan, Le Shaolong dapat berbicara tentang sungai. Taisan pingsan. Le Shaolong tidak bisa terkejut. Tetapi di hadapan pujian rekan satu timnya, wajah Le Shaolong sedikit merah. Tetapi sedikit malu. Aku hanya berbicara tentang banyak hal. Semua orang terlalu menghargai. Le Shaolong memberikan tanda lahir dan sedikit tersenyum. Kerendahan hati yang berlebihan adalah kemunafikan. Nan Erming tiba-tiba mengeluarkan kalimat. Ziying terus menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan dukungannya pada Nan Erming. Dan wajahnya yang kecil ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Membuatnya memerah. Yah, mari kita kembali ke bisnis. Dari analisis Shaolong, mari kita coba Gong Wuhu. Zenni melihat Le Shaolong sedikit malu, dan segera keluar untuk memberi izin. Yah, ini lemah. Mari kita coba dengan lemah, kata Ziying. Tidak peduli seberapa lemahnya, itu adalah makhluk kuno. Setiap orang harus berhati-hati dan tidak peduli. Xiao Yan mengingatkan dengan keras. Tujuannya ditetapkan, dan semua orang segera berangkat. Orang-orang terbang mendekati ketinggian rendah melalui hutan abu-abu yang bersinar di mana matahari bersinar.
Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ada penjaga barbar kuno yang kuat, dan terbang tak terkendali di ketinggian tinggi jelas tidak diinginkan. Artinya memberitahu semua binatang barbar. Kelompok orang kami sangat kuat, sangat percaya diri, dan bahkan narsis. Tanpa kekuatan absolut, mereka biasanya mati dengan sangat parah. Jelas, Xiao Yan tidak sebodoh itu. Meski bisa terbang dengan kecepatan rendah, dia bisa menghindari bahaya sebisa mungkin. Gunung tempat Keragon Wu berada adalah puncak kelima, dan produk jadi Jiushan disusun dalam bentuk mesin terbang. Puncak kelima dilihat dari sudut pandang semua orang saat ini. Semua orang juga menemukan keistimewaan medan ini. Setelah beberapa saat, mereka menggelengkan kepala sedikit, menekan sedikit ketidaknyamanan di hati mereka, dan dengan cepat mendekati puncak gunung. Puncak gunung dikelilingi bebatuan abu-abu, awan putih beterbangan, dan pohon purba yang menjulang tinggi menjulang ke langit, seperti pedang batu dengan potensi tiada taraf di langit. Di bawah pohon raksasa, ada tahta batu abu-abu, ukiran batu abu-abu di depan peti, dan toples anggur besar di atasnya menyebarkan rasa anggur buah. Disitulah Keragon Wu berada. Dari medannya, gunung ini paling tinggi, bentuknya seperti jari tengah, dan di atas gunung itu, ada pohon-pohon kuno seperti pedang yang menembus langit. Le Shaolong berhenti di udara dan berpikir sejenak, bagaimana cara melihat gunung ini? Itu benar-benar terlihat seperti kepala Jiushan. Tetapi mengapa kekuatan Keragon Wu tampaknya berada di ujung Jiushan? Petik 2. Apakah kita memalingkan muka? Keragon Wu mungkin tidak selemah yang kita analisis. Ziying berada dalam bayang-bayang. Kilasan kekhawatiran melintas di wajahnya. Di sini, warnanya sederhana dan tampak sederhana. Tetapi ada ketidaknormalan di mana-mana. Benda pasti monster. Dan kekhawatiran Shaolong bukannya tidak masuk akal. Xiao Yan berhenti, bersembunyi di bawah bayang-bayang pohon besar, dan memukul hitam. Jubah itu seperti nada gelap di bawah naungan abu-abu. Jika Anda tidak menyadarinya, Anda tidak akan menemukannya. Segala sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling misterius. Seperti kabut kelabu yang bertahan sepanjang tahun dan memengaruhi hati setiap orang. Proyeksi gunung yang tinggi tidak jauh membuat semua orang sedikit terengah-engah. Dan suasananya agak tertekan. Apa yang harus dilakukan? Mata Storm dan Zenny berkonsultasi dengan Xiao Yan. Rencananya tetap sama, dan lanjutkan dengan hati-hati. Sosok tegak Xiao Yan memberikan jawaban yang paling tegas. Dalam sekejap, semua orang telah menginjakkan kaki di gunung. Angin sepoi-sepoi berburu, meniup pakaian semua orang ke tubuh, dan lekukan sempurna Zenny dan Ziying terungkap, membawa dua garis pemandangan yang indah ke tebing abu-abu ini.